go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it. I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it, fuse like a magnet. Lose, won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work 8 hours, I'ma work 9. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. Rising the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move. Hai sobatku semua, welcome back to my channel. Tahukah sobat jikalau Franco Morbidelli finish kelima di MotoGP Aragon setelah melalui balapan yang sulit dan penuh dengan duel, terutama dengan Parmin Aldeguer, yang berhasil ia singkirkan di akhir. Kendati demikian, rider VR46 Racing itu terbebani beberapa peristiwa dalam balapan Minggu, 8 Juni 2025. Dalam dua balapan terakhir, ada satu hal yang paling sering terjadi, duel Franco Morbidelli di Silverstone dan Aragon. Walau senang dengan urutan kelima, ia merasa pahit karena rider Italia itu yakin bahwa ada sesuatu yang lebih baik yang bisa diraihnya. Menganalisis akhir pekan, Morbidelli secara paradoks percaya bahwa langkah maju saat putaran kering juga yang mencegahnya untuk tampil lebih baik dalam balapan. Bukan karena memulai lebih jauh di depan adalah hal yang buruk, tetapi karena dalam jangka panjang tidak semua elemen menyatu seperti yang diharapkan. Hal ini terutama terlihat jelas pada awal balapan, ketika ia berjuang untuk mempertahankan posisi di grup terdepan. Pada saat itu, tidak hanya 3 Ducati pertama yang melintasi garis finish, tetapi juga 2 KTM dari Pedro Acosta dan Brad Binder melesat, membuat Morbidelli harus berjuang keras melawan Ducati Gresini yang dikendarai Parmin Aldeguer. Justru duel dengan rider Spanyol, yang melakukan debut MotoGP-nya tahun ini, merupakan salah satu momen paling menegangkan dalam balapan, memberikan tontonan dan keseruan, termasuk tabrakan di lintasan lurus yang panjang menjelang tikungan terakhir. Pertarungan yang berhasil dimenangkan oleh Morbidelli dan ia berhasil menempati posisi kelima. Pada akhirnya, itu adalah pertarungan yang indah. Setelah balapan yang sulit di mana saya berjuang keras. Seolah-olah, kami telah bekerja dengan sangat baik akhir pekan ini untuk dry lap tetapi tidak cukup baik untuk 2 balapan. Karena pada awal sprint dan balapan panjang, saya tidak memiliki banyak potensi. Saya mengambil risiko terlalu banyak bahkan hanya untuk pulih dari awal yang buruk, kata Morbidelli, menekankan betapa pentingnya mengambil risiko. Saya sudah mencoba, tapi saya hampir jatuh 3 kali, sekali di tikungan 10, saya mengambil risiko besar, tapi juga di tikungan 9 dan tikungan 5, segera setelah saya menyalip Binder, saya mengambil risiko serius. Itu sulit dari sudut pandang itu, tetapi kami tidak bisa tidak senang dengan akhir pekan seperti itu. Dia telah mengalami kesulitan yang sama dalam sprint sehari sebelumnya. Kemarin, hal yang sama terjadi. Di awal saya sangat kesulitan, saya tidak bisa melakukannya. Kami semua mengharapkan sesuatu yang lebih baik dari balapan kemarin dan hari ini, tetapi entah bagaimana saya tidak bisa mendapatkan kecepatan yang baik di tahap awal. Jadi saya sangat senang bisa membawa motornya sampai ke garis finish, dan lebih senang lagi bisa finish di urutan kelima, karena saya akhirnya bertarung dengan Parmin. Itu adalah pertarungan yang bagus. Dia memiliki banyak potensi di akhir dan saya senang bisa mengunggulinya, tapi dia sangat kuat. Namun setelah kualifikasi, ada harapan bahwa kami bisa mengincar sesuatu yang lebih. Harapan yang tidak terwujud karena kecepatan yang ditunjukkan di dry lap tidak diterjemahkan ke dalam kecepatan balapan. Dengan cara kami menjalani kualifikasi dengan ban baru, kami semua mengharapkan sesuatu yang lebih, tapi sayangnya itu tidak mungkin. Kami harus memahami dengan baik apa yang terjadi, karena kami melakukan hal yang sama, tetapi pada awal balapan saya tidak memiliki banyak potensi. Itulah masalah utamanya. Tandasnya. Menurut Morbidelli, kesulitan di awal-awal inilah yang membuatnya tak bisa bertarung memperebutkan posisi keempat dengan Acosta, yang saat itu sudah membangun jarak cukup jauh. Ya, tentu saja. Saya kehilangan banyak waktu dalam pertarungan,
dan juga karena 3 momen kritis yang saya alami. Selama 3 lap, saya tertinggal 1,5 detik lebih lambat dari kecepatan alami saya. Jadi saya kehilangan banyak waktu, dan pada akhirnya kami bisa saja mengejar Pedro. Tapi begitulah yang terjadi, ia mengungkapkan. Setelah MotoGP Aragon hari Minggu, tim dan rider kembali ke Motorland untuk tes resmi kedua di musim kejuaraan dunia 2025. Melewatkan akhir pekan Grand Prix, Jorge Martin dari Aprilia, Luca Marini dari HRC dan pendatang baru Ai Ogura juga tidak muncul pada tes Senin karena cedera. Namun, pemimpin gelar Moto2 Manuel Gonzalez akan melakoni debut kelas premiernya dengan mengendarai RSGP milik Ogura yang tersedia. Pengujian dibagi menjadi 2 sesi, dari pukul 10 pagi hingga 1 siang dan pukul 1.20 siang hingga 6 sore, dengan latihan di sela-sela dan di akhir hari. Tes resmi MotoGP berikutnya tidak akan diadakan hingga Misano, pada pertengahan September. Pada akhir sesi 2, Maverick Vinales mencatat lap tercepat dari tes MotoGP Aragon dengan lap time 1 menit 45,694 detik pada 1 jam terakhir sesi. Berikut hasil tes Aragon 2025. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes, made lots of mistakes, taking shots, skipping breaks, feeling lost, feeling great, popping off, singing straight, never stopped, never changed. All the squad here to play and I've got something to say, yeah. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say, and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right, in the AM, that's my only friend. No light, just the sun coming up on the horizon. I lose track of time, yeah, I move fast and climb a new class divine, yeah, true passion shines. And I'm through passing time, I choose stacking dimes. You snooze half the time while I move passing by. I work hard each and every day, I get lost in the words I say. I don't push pause, no I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capped in space. I won't stop till I hear him say. Sementara itu sobatku semua, rider tim Ducati Lenovo, Marc Marquez tahu penyebab sang adik, Alex Marquez begitu menggila di MotoGP 2025. Menurut Marquez, rider Gresini Ducati itu bisa begitu bersinar di 8 seri awal MotoGP 2025 karena sudah sangat nyetel dengan motor Desmosedici GP24. Terbaru, Alex Marquez berhasil finish di posisi kedua dalam balapan utama MotoGP Aragon 2025 pada Minggu 8 Juni 2025. Sementara itu, Marc Marquez berhasil menjadi pemenangnya dan semakin memastikan statusnya sebagai Raja Sirkuit Aragon. Usai balapan, Marc Marquez telah memberikan catatan untuk performa Alex Marquez. Dia menilai adik kandungnya itu sudah sangat nyaman dengan motor Desmosedici GP24, sehingga mampu memaksimal kuda besi Ducati tersebut. Saya memberitahu seluruh tim, Alex akan sangat cepat dengan motor ini. Dan dia sangat mengenalnya, dia memaksimalkannya, kata Marc Marquez. Ketika ia memiliki gaya berkendara tertentu dan motor memungkinkannya melakukan hal-hal tertentu, ia memanfaatkannya, tambahnya. Saat ini Marc Marquez menempati posisi puncak klasemen sementara rider MotoGP 2025 dengan 233 poin. Dia mencatatkan 6 kali naik podium, dengan 4 berhasil menjadi pemenang. Sementara itu, Alex Marquez menempati posisi kedua dengan 201 poin.
Dia pun mencatatkan sekali menjadi pemenang dan 4 kali berhasil jadi runner-up podium. Sebatas informasi, seri ke-9 MotoGP 2025 akan berlangsung di sirkuit Mugello, Italia. Seri tersebut akan dimulai pada 20–22 Juni 2025. Di sisi lain, Dani Pedrosa memberikan pujian selangit untuk salah satu pertarungan yang tersaji di MotoGP Aragon 2025. Pertarungan yang jadi sorotan Pedrosa ialah Franco Morbidelli versus Parmin Aldeguer. Kedua bersaing memperebutkan posisi kelima. Setelah saling menikung, Morbidelli akhirnya menangi pertarungan tersebut. Rider Fier 46 Racing itu finish di tempat kelima, sedang Aldeguer ke-6. Pedrosa sangat terhibur dengan aksi mereka berdua. Mantan rider MotoGP tersebut bahkan menilai duel ini layak untuk selalu dikenang. Kita semua jelas dapat tontonan menarik di sana saat mereka saling menyalip 2 kali di tempat yang sama, mereka saling bersentuhan pada 2 momen tersebut. Itu adalah momen yang layak untuk dikenang, sambung Pedrosa. Terlepas dari duel Morbidelli versus Aldeguer, The Little Samurai juga menyoroti kemenangan Marc Marquez. Mentas di Aragon, The Baby Alien memang sudah selayaknya jadi unggulan. Terlebih lagi Marquez tampil solid bahkan sejak sesi latihan bebas. Tidak diragukan lagi, di sini Marquez seperti membalap di kandangnya sendiri, dia membalap di sirkuit yang dia kuasai. Sulit bagi semua orang untuk mengalahkan dia. Saya pikir, dia adalah rider yang bisa membaca aspal dengan paling baik. Kita bisa melihat sendiri betapa cepat waktu putaran yang dia gapai. Dia adalah rider pertama yang mencapai waktu 1 menit, 46 detikan. Rider lain menemukan kecepatan itu pada akhir balapan. Namun, dia selalu berada 1 langkah di depan, bahkan sejak latihan bebas pertama, ungkap Pedrosa. Like video ini, share di media sosial sobatku semua, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sudah menonton.